Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Di sebelah kiri, legenda tak terkalahkan, Rocky Marciano. Di kanan, raksasa modern, Tyson Fury. Jika mereka bertarung hari ini, Marciano bahkan tidak masuk dalam kategori kelas berat. Dia akan masuk kelas penjelajah. Dunia tinju telah berubah drastis. Kita sedang berada di era super heavyweight. Era di mana manusia setinggi 2 meter bergerak selincah penari balet. Pertanyaan besarnya adalah, apakah petinju zaman sekarang benar-benar lebih hebat? Atau mereka hanya lebih besar? Dan apakah legenda seperti Mike Tyson atau Muhammad Ali punya peluang melawan monster-monster modern ini? Di video ini, kita akan bedah tuntas evolusi fisik petinju kelas berat, sains di balik ukuran tubuh, dan menjawab debat fantasi terbesar sepanjang masa. Let's get ready to rumble. Mari kita mundur ke belakang. Dulu, syarat menjadi heavyweight itu sederhana. Beratmu di atas 175 pounds atau 79 kg. Tidak ada batas atas. Di era emas tahun 70-an, rata-rata berat juara dunia hanya sekitar 95 sampai 100 kg. Muhammad Ali di masa primanya memiliki berat sekitar 97 kg dengan tinggi 191 cm. Lalu datanglah Mike Tyson. Percaya atau tidak, untuk standar hari ini, Tyson itu pendek, tingginya hanya 178 cm. Tapi dia menggunakan tubuh pendeknya itu sebagai senjata. Gaya peekaboo, masuk ke dalam, dan meledakkan lawan dari bawah. Di masa itu, kecepatan dan stamina adalah raja. Petinju besar dianggap lambat, kaku, dan gampang capek. Istilahnya, the bigger they are, the harder they fall. Tapi, teori itu mulai runtuh di tahun 2000-an. Masuklah era Lennox Lewis dan Klitschko bersaudara. Ini adalah awal mula dominasi raksasa. Tinggi rata-rata juara melonjak menjadi 198 cm. Mengapa ini terjadi? Jawabannya, nutrisi dan sports science. Atlet hari ini adalah hasil rekayasa performa. Mereka mendapatkan asupan protein presisi, latihan hipertrofi yang tidak mematikan kelincahan, dan pemulihan recovery tingkat sel. Secara fisika, pukulan adalah massa dikali percepatan. Jika kamu punya atlet seberat 120 kg massa besar, tapi bisa memukul secepat atlet 90 kg, hasilnya adalah kerusakan katastrofik. Lihat Deontay Wilder, tekniknya mungkin tidak seindah Ali, tapi dia punya eraser. Satu sentuhan kanan dan lawan tidur. Ini adalah keuntungan biomekanik dari jangkauan dan massa otot. Jadi bukan manusia yang berevolusi dalam 30 tahun, tapi metode pembentukan atletlah yang berevolusi. Raksasa hari ini tidak lagi lambat. Sekarang ke pertanyaan sejuta umat. Bisakah Mike Tyson, si leher beton, mengalahkan Tyson Fury, si raja gipsi? Fans tinju puris pasti menjagokan Mike. Tapi realitanya brutal. Petinju modern seperti Fury menguasai seni menyiksa orang kecil. Taktiknya, jaga jarak dengan jab panjang, dan satu lawan mendekat, clinch. Bayangkan kamu harus memanggul beban 125 kg di punggungmu setiap kali kamu mencoba menyerang. Dalam 3 ronde, kakimu akan habis. Inilah strategi super heavyweight. Tapi, ukuran bukan segalanya. Lihatlah Alexander Usyk. Dia adalah anomali. Dia membuktikan bahwa jika skill gap atau perbedaan kemampuan cukup jauh, si kecil masih bisa menang. Kuncinya adalah lateral movement dan volume pukulan. Usyk tidak melayani adu tenaga, dia bermain geometri. Dia membuktikan bahwa the sweet science belum mati. Jadi, apakah petinju sekarang lebih hebat? Secara atletik dan fisik, iya, mereka lebih besar, lebih kuat, dan terawat secara medis. Tapi secara mentalitas dan ketahanan murni, itu perdebatan lain. Petinju zaman dulu bertarung 15 ronde. Sarung tinju lebih tipis dan frekuensi bertanding lebih sering. Mungkin tidak adil membandingkan era. Ali hebat di zamannya karena kecepatannya. Fury hebat di zamannya karena adaptabilitasnya. Setiap era melahirkan monsternya sendiri. Tapi kalau saya harus bertaruh uang, di pertarungan jalan tanpa aturan, saya pilih Mike Tyson. Tapi di ring tinju 12 ronde dengan aturan modern, size does matter. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar, siapa yang menang dalam fantasy fight?
Mike Tyson tahun 1988 versus Tyson Fury tahun 2020. Jangan lupa like video ini jika kalian belajar sesuatu yang baru, dan subscribe untuk analisis tinju mendalam lainnya. Sampai jumpa di ronde berikutnya.